Selamat bergabung di channel Kerah Biru Televisi. Sebelum kita mulai, apa kalian pernah mendengar tentang revolusi tahun 1926-1927? Apa kalian adalah satu dari berjuta masyarakat yang baru pertama sekali tahu revolusi tersebut pada tahun 1926? Ini adalah salah satu perlawanan komunis untuk menunjukkan sikap politiknya dalam kolonialisme yang terjadi di Indonesia, di beberapa daerah seperti halnya Banten dan beberapa daerah yang lain. Kerjasama antara ulama dan pengikutnya dengan kelompok-kelompok merah terjadi. Pasca revolusi Oktober tahun 1917 Uni Soviet terjadi. Ada untuk melakukan revolusi yang sama, mulai hadir di Indonesia. Namun tidak langsung meledak pada beberapa bulan. Pasca Indonesia mendapatkan informasi revolusi Oktober, persiapan yang membutuhkan waktu panjang terjadi, agitasi, mempelajari strategi dan metode gerakan, persenjataan, dan persiapan massa. Persiapan-persiapan tersebut membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang hingga mulai matang. Pada 1 tahun sebelum terjadinya pemberontakan 1926, mereka adalah tokoh-tokoh kecil dalam peristiwa besar yang dilupakan oleh sejarah akibat fobia ideologisasi. Perumusan revolusi ini terjadi di konferensi ke-1925 dengan memutuskan rencana pemberontakan pada tahun 1926. Pemberontakan pun terjadi pada tahun 1926. Namun menjelang pemberontakan melawan Belanda tersebut, Tan Malaka sebagai salah satu tokoh merah tahu informasi tersebut hingga Tan memberikan argumen ketidaksepakatan atas revolusi yang dianggapnya belum layak pada waktu, persiapan, dan kondisi yang tepat. Gagasan aksi massanya Tan Malaka menjadi faktor teoritis kuat beliau. Mengapa revolusi rakyat belum saatnya terjadi? Bukan hanya Tan, namun juga Kuomintang menentang perencanaan pemberontakan tersebut. Namun satu hal penting yang harus digarisbawahi, terdapat kemarahan rakyat yang tidak dapat terbendung akibat tindakan kolonial Belanda yang represif dan menyisir daerah basis massa. Bukan hanya itu, beberapa tokoh ditangkap dan diasingkan seperti Tan, Small, Snæflit, dan lain-lain. Pemberontakan mulai meletus pada 12 November tahun 1926, diawali oleh Banten dan Jakarta, dilanjutkan oleh beberapa daerah di Pulau Jawa, dan periode akhirnya pada 1 Januari tahun 1927. Tepat pada pergantian tahun, metode perlawanan dan pemberontakan dilakukan dengan melukai serdadu, sabotase rel kereta untuk mematikan perekonomian, pembakaran gedung tembakau, pemutusan telepon, dan menduduki kawasan rel kereta api. Peristiwa pemberontakan di berbagai daerah ini tidak dilakukan secara serentak sehingga berdampak besar terhadap hasil akhir dari pemberontakan ini. Pemberontakan pun gagal dan melahirkan regulasi yang bertujuan untuk mematikan gerakan sosial rakyat oleh Belanda. Regulasi yang bersifat untuk memudahkan koloni menangkapi para aktivis dan simpatisan. Pelemahan kekuatan revolusi oleh koloni terjadi. 1.300 orang dibuang ke Bovendigul, ribuan dijebloskan ke penjara, dan beberapa lagi dihukum mati. Orang-orang kecil yang menciptakan peristiwa besar ini adalah orang-orang yang memberikan referensi perlawanan terhadap kolonialisme yang pada akhirnya dapat disingkirkan di beberapa puluh tahun kemudian. Jika Anda tertarik untuk membaca lebih lanjut, Anda bisa membaca buku Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan. Sampai jumpa lagi di Kerah Biru.